Emang bukti ya? Aduh apa ya? Bang, ini masuk dulu bang. Kau silakan orang buktinya ada nggak? Kau pengen mati apa itu? Woi, coba kau lihat di luar. Tata tertib persidangan pengadilan. Berikut ini adalah tata tertib persidangan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh pengunjung sidang. Yang pertama, pada majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. Yang kedua, selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. Yang ketiga, para pihak dan pengunjung sidang diharuskan memakai pakaian yang pantas dan sopan, dan dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, dan melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Yang keempat, dalam sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Yang kelima, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang membawanya wajib menunjukkan pada tempat yang disediakan khusus di bagian keamanan pengadilan tata usaha negara Kota Padang. Setelah sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib itu, persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Yang ketujuh, tanpa surat perintah petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan, maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Yang kedelapan, pengambilan foto rekaman suara atau rekaman televisi harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. Yang kesembilan, siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang, dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Jadi itulah tata tertib yang harus dipatuhi selama sidang berlangsung. Selanjutnya, sidang pengadilan Kota Padang yang memeriksa dan mengadili perkara sidang pidana kasus pembunuhan pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan dengan terdakwa saudara Novan Januaniza, Herid Alamsyah, Ikhwanul Hadiah YH pada hari ini. Untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang mengganggu sidang. Sebelumnya, demi kelancaran sidang menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Majelis hakim dipersilahkan untuk memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Kota Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana kasus pembunuhan pada tingkat pertama. Bagaimana cara pemeriksaan saudara Novan Januaniza pada hari ini tanggal 18 Februari 2023 dinyatakan terbuka untuk umum. Para panitera dipersilakan terdakwa untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Kepada terdakwa dipersilakan untuk duduk di kursi yang telah disediakan. Dalam kasus ini, apakah terdakwa didampingi oleh penasihat hukum? Iya, Yang Mulia, saya didampingi oleh penasihat hukum.
Benarkah saudara penasihat hukum dari terdakwa? Benar yang mulia. Mohon tunjukkan surat kuasa dan surat izin pengacaranya. Baik yang mulia. Baiklah, untuk saat ini perkara ini akan dipersidangkan di pengadilan negeri. Jadi segala sesuatu yang terjadi persidangan ini tolong didengarkan baik-baik. Baiklah, selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membicarakan dakwa. Bagaimana jaksa pendakwa? Apakah sudah siap dengan dakwahnya? Sudah siap yang mulia. Dalam kasus terdakwa didakwa oleh dakwaan pasal 340 KUHP mengenai tindak pembunuhan berencana dengan hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Sekian, terima kasih. Apakah saudara mengerti dengan dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum? Siap, mengerti yang mulia. Apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan ini? Siap yang mulia. Bagaimana penasehat hukum? Apakah ada melakukan pembelaan? Baik, terima kasih yang mulia. Terdakwa memang terbukti bersalah, namun dengan segala hormat saya mohon dipertimbangkan kembali. Sebab saat kejadian terdakwa sedang dalam keadaan bagus. Terima kasih. Baik, bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah ada tambahan? Baik yang mulia, dalam kasus ini terdakwa memang dalam pengaruh alkohol dan dalam keadaan tidak sadar, sehingga pelaku melakukan tindakan impulsif berupa membunuh korban hingga korban meninggal dunia. Selain itu, saya juga memiliki bukti berupa video yang menyatakan di mana kronologi kejadian itu terjadi. Baiklah, penuntut umum, apakah saksi sudah siap? Sudah siap yang mulia. Kepada saksi dipersilakan menduduki kursi saksi. Apakah saudara saksi hari ini sehat? Alhamdulillah sehat yang mulia. Apakah saudara siap mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Baik, apakah benar Anda bernama Raffi Solih Alfitra Sandi berumur 30 tahun? Benar yang mulia. Baik, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum Anda diminta keterangan, akan bersumpah terlebih dahulu. Apakah saudara siap? Siap yang mulia. Kepada saksi dipersilakan untuk berdiri. Saudara saksi, ulangi setelah saya. Saya berjanji Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. yang lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, silakan duduk kembali. Baik, karena Anda telah berjanji, jadi kami mohon dalam memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Untuk pertanyaan yang pertama, ada hubungan apa saksi dengan korban? Tidak ada yang mulia. Pertanyaan yang kedua, apakah sebelumnya saudara saksi pernah bertemu dengan korban? Tidak pernah yang mulia. Baik, terima kasih. Silakan kepada jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Saudara saksi melihat aksi pembunuhan tersebut? Ya, saya melihatnya memukul sang korban berkali-kali. Sekian dari kami, terima kasih. Setelah pembelaan diri terdakwa kepada pihak penasihat hukum, dipersilahkan. Baik yang mulia. Saya ingin bertanya kepada saksi. Apakah kamu melihat apa yang dilakukan terdakwa terhadap korban secara langsung? Terima kasih. Ya, seperti saya bilang tadi, saya melihat sang pelaku memukul korban berkali-kali. Baik, terima kasih. Menurut keterangan terdakwa, ia telanjur
Kesal terhadap korban karena korban menyembunyikan barang bukti yang bersifat menjatuhkan terdakwa, hingga terdakwa pun mengambil tindakan impulsif, ditambah terdakwa pengaruh alkohol yang tinggi membuat terdakwa tak sadar melakukannya. Saksi yang mulia, terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban bukan hanya karena kesal dan dalam pengaruh alkohol, tetapi juga karena motif dendam sehingga terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban. Jaksa penuntut umum, tunggu dulu. Kami ingin mendengarkan penjelasan dari penasihat hukum. Dengan ini saya simpulkan bahwa dalam kejadian ini tidak ada unsur kesengajaan sama sekali. Semoga Yang Mulia dapat mempertimbangkan kembali hukuman yang didapat oleh terdakwa. Terima kasih. Baik, terima kasih saksi atas kesaksiannya. Kepada pihak penuntut umum, apakah ada yang ingin Anda sampaikan? Ada, Yang Mulia. Tetap pada tuntunan awal yang mengacu pada kasus pembunuhan berencana yang merupakan bentuk pelanggaran yang sesuai dengan pasal 340 KUHP yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan. Sekian, terima kasih Yang Mulia. Kepada penasihat umum, apakah ada yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih Yang Mulia. Terdakwa memang terbukti bersalah, namun dengan segala hormat saya mohon dipertimbangkan kembali. Sebab saat kejadian terdakwa sedang dalam keadaan mabuk. Terima kasih. Saksi dimohon kembali ke kursi yang disediakan. Selanjutnya akan keputusan vonis untuk terdakwa oleh Hakim Ketua. Kepada terdakwa, silakan berdiri. Baiklah, agenda sekarang adalah pembacaan keputusan final. Baik, pengadilan menyatakan terdakwa Novan Januaniza telah terbukti secara sah dan menyatakan bersalah lakukan tindak pidana membunuh terhadap Miftahul Khairunisa. Pemutusan penjatuhan pidana atas pelanggaran hukum yang sesuai dengan pasal 338 KUHP mengenai penganiayaan dan pertikaian hingga korban tewas terdakwa Novan Januaniza kita kenakan sanksi hukuman selama 20 tahun di penjara. Dengan ini, memerintahkan kepada terdakwa dalam tahanan dengan barang bukti dikembalikan kepada pemilik. Demikian diputuskan dengan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Kota Padang pada hari ini, Senin 20 Februari 2023 oleh kami, Randu Widiotomo, Sarjana Hukum selaku Ketua, Rivelina Putri, Sarjana Hukum, dan Nurila Rama Rizka, Sarjana Hukum, masing-masing selaku Hakim Anggota. Dengan ini sidang keputusan resmi ditutup.